Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Mohon izin, saya Yunanto dari SMKS Bhinneka Karawang ingin menuntaskan sebuah video pengimbasan asesmen nasional. Alhamdulillah kemarin saya sudah menyelesaikan BIMTEK asesmen kompetensi nasional. Nah, di sini saya akan menjelaskan apa sih pentingnya tentang asesmen nasional. Pada kita sebelumnya telah dijelaskan bahwa asesmen nasional perlu dilakukan untuk meningkatkan mutu pendidikan. Peningkatan mutu sistem pendidikan tidak hanya berorientasi pada pencapaian siswa dalam menguasai materi pelajaran dalam ujian akhir. Apapun sebutannya, keberhasilan sistem pendidikan lebih difokuskan pada pencapaian kompetensi siswa yang meliputi pengetahuan, keterampilan, dan sikap. Terlebih pada era transformasi pendidikan abad ke-21 di mana arus perubahan menuntut siswa menguasai berbagai kecakapan hidup yang esensial untuk menghadapi berbagai tantangan abad ke-21. Nah, di sini ada visual tentang kecakapan hidup abad di 21. Yang pertama ada kecakapan belajar dan berinovasi. Ketika kita melihat dari visual ini, kecakapan belajar dan berinovasi ini artinya guru dengan siswa, apalagi guru tentunya di masa pandemik ini harus media pembelajarannya harus berinovasi dan menarik sehingga peserta didik lebih nyaman belajarnya di rumah. Kemudian kecakapan menggunakan teknologi informasi. Nah, di sini maksudnya adalah yang sebelumnya sebelum masa pandemik kecakapan itu kita langsung bertatap muka, namun di masa pandemik ini kita menggunakan teknologi informasi. Dan bagaimana cara beretika komunikasi di dalam sebuah teknologi informasi. Kita ambil hikmahnya saja di masa pandemik ini, kecakapan untuk menggunakan teknologi informasi. Sehingga semua sumber manusia atau guru baik maupun peserta didik terbiasa berkomunikasi dengan teknologi informasi. Yang ketiga, kecakapan hidup untuk bekerja dan berkontribusi pada masyarakat. Selain tuntutan kecakapan abad 21, profil pelajar Pancasila juga menjadi rujukan pencapaian karakter bagi seluruh siswa di Indonesia. Bahkan profil pada Pancasila ini sudah merangkum serangkaian kecakapan hidup abad 21. Karakter pelajar Pancasila ini mencapai oleh siswa yaitu yang pertama, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa serta berakhlak mulia. Yang kedua, kebinekaan global. Ketiga, mandiri. 4, bernalar kritis. 5, kreatif dan gotong royong. Nah, di sini secara profil pelajar Pancasila pertama adalah beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Ini harus ditanamkan kepada peserta didik. Kemudian berkebinekaan global. Peserta didik wajib menuangkan segala ilmu pengetahuannya secara global. Selanjutnya bergotong royong. Peserta didik harus memiliki jiwa bergotong royong. Kreatif. Peserta didik dituntut harus kreatif, berpikir kritis dan kreatif. Kemudian bernalar kritis, peserta didik juga harus memiliki karakter bernalar kritis, juga mandiri. Kompetensi siswa.
kompetensi siswa ini secara alur yang pertama adalah kecakapan hidup di abad 21, profil Pancasila. Terukur melalui asesmen nasional berupa asesmen kompetensi minimal, survei karakter, survei lingkungan belajar. Nah, kemudian di sini ada orientasi guru belajar seri asesmen kompetensi minimum. Guru seri asesmen kompetensi minimum terdiri dari 3. Yang pertama adalah berkembangnya miskonsepsi tentang asesmen nasional. Kedua, adanya malpraktek pembelajaran dalam melakukan persiapan menghadapi asesmen nasional. Yang ketiga, guru belum mengetahui cara membaca hasil asesmen nasional. Keempat, guru belum memahami bagaimana menindaklanjuti hasil asesmen nasional. Nah, di sini ada manfaat asesmen nasional. Kaitannya dengan infografis tersebut, secara jangka panjang, asesmen nasional memberi kesempatan sekaligus menuntut guru dan sekolah untuk memperbaiki kualitas pengajaran guna menciptakan siswa yang lebih berkompeten. Membandingkan asesmen nasional dengan ujian nasional. Perbandingan asesmen nasional dengan ujian nasional. Yang pertama, kriteria pembanding asesmen nasional dan ujian nasional. Di sini ada petunjuk dan teknis pelaksanaan asesmen nasional. Secara alur asesmen nasional yang pertama adalah asesmen kompetensi minimal, kemudian survei karakter, survei lingkungan belajar. Asesmen kompetensi minimal meliputi asesmen literasi membaca. Yang pertama adalah memahami, kedua menggunakan, yang ketiga mengevaluasi, yang keempat merefleksi. Kemudian asesmen numerasi. Yang pertama memahami, yang kedua mengaplikasi, yang ketiga bernalar. Petunjuk teknis dan pelaksanaan asesmen nasional berbasis komputer dan bersifat adaptif. Di sini peserta AKM seluruh satuan pendidikan, tidak semua murid, pemilihan sampel secara acak. Kriteria peserta pelaksanaan asesmen nasional, yang seluruh satuan pendidikan, tidak semua murid, memilih sampel secara acak diambil dari kelas 5, 8, 11. Setiap peserta mengerjakan tes literasi membaca, tes literasi numerasi, survei karakter dan survei lingkungan belajar. Bentuk soalnya yang pertama ada pilihan ganda kompleks, menjodohkan, isian singkat, dan uraian. Komponen AKM literasi membaca yang pertama ada konten. Yang kedua, proses kognitif. Yang ketiga, konteks. Nah, di sini salah satu contoh soal dari AKM, persahabatan itu indah. Kemudian yang kedua, hijau kampungku di tengah kota, aku dan belimbing wulu. Yang ketiga, mengenang Catherine Johnson, manusia komputer dari Nasya. Itu dari saya untuk penjelasan terkait tentang AKM. Semoga dengan video penjelasan ini saya bisa menuntaskan BIMTEK AKM. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.